Baik, Yunike Suwandi mengabarkan dari Kedubes Vatikan. Kita akan tunggu nanti jam 9. Paus Fransiskus akan segera beranjak ke Istana Negara bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kita kembali lanjutkan dialog yang sedang berlangsung. Saya ingin langsung ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, kalau kemudian akan ada pengajuan novum tadi, apakah kemudian apa yang kemudian membedakan nih pernyataan-pernyataan para saksi yang akan diajukan pada sidang kali ini dibandingkan dengan sidang sebelumnya di sidang PK Saka Tatal misalnya? Ya, baik. Mungkin ada beberapa saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan Saka Tatal itu saat ini akan lebih banyak lagi akan dihadirkan karena setelah persidangan PK Saka Tatal itu barulah bermunculan. Nah, termasuk teman-teman almarhum Eki sendiri yang di mana pada tanggal 27 itu yang terakhir bareng dengan Eki, ya kan, yang akan dihadirkan di persidangan kami nanti. Karena untuk novum-novum yang terdahulu itu kan memang pada tahun 2017 itu pada saat itu kurangnya ya karena kan itu kan saling saksi mahkota ya, jadi 6 terpidana ini menjadi saksi mahkota untuk yang terpidana yang lainnya gitu kan. Makanya dengan adanya saksi-saksi dari temannya Eki, terusnya juga khususnya Rivaldi sendiri yang tidak pernah dihadirkan waktu tahun 2017 itu akan dihadirkan, itulah yang membuat kami makin percaya gitu kan bahwa saat ini sidang PK 6 terpidana ini akan lebih banyak lagi memunculkan saksi-saksi fakta yang dimana tahun 2017 itu tidak pernah dimunculkan, termasuk mungkin Dede yang dimana yang memberikan kesaksian dengan AF, ya kan, yang bahwa kejadian itu kan di tanggal 27 itu tidak pernah ada. Artinya akan dihadirkan Dede dan juga AF nanti? Hanya Dede, kalau AF kami belum bisa menemukannya ya. Dede sudah kami bisa temukan, makanya Dede sudah memberikan keterangan juga di Mabes juga sudah, makanya nanti Dede yang akan kami hadirkan di dalam persidangan. Oke, baik Mas Saiful, kalau melihat dari sisi keluarga Vina, nantinya kalau memang ternyata putusannya adalah menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dan tidak terbukti bersalah dan lain sebagainya, apa langkah yang akan diambil keluarga Vina? Iya, kalau dari kami sendiri sebenarnya untuk mewakili keluarga Vina lebih ya ikhlas sih sebenarnya, ikhlas dari pihak keluarga. Tapi kami juga di internal sudah mendiskusikan bahwa ini semua sebenarnya tinggal permintaan keluarga Vina terhadap jaksa kan untuk mengajukan PK kedua misalnya. Ketika ini dianggap semua mereka ini dibebaskan atau seperti apa. Ini nanti kita diskusikan lebih lanjut. Namun ada hal yang paling penting adalah dari keluarga Vina sendiri itu sampai hari ini karena banyak atau ibaratnya publik ya itu sudah mengarah ke keluarga Vina, menganggap bahwa Vina itu meninggal karena bukan dibunuh, artinya laka lantas gitu. Nah, ya kami sangat berharap lebih terhadap pengadilan nantinya terkait dengan pengajuan mereka. Ya kalau memang misalnya ini benar mereka bersalah, silakan putus bersalah. Kalau memang benar mereka tidak bersalah, silakan bebaskan. Supaya apa? Karena keluarga Vina itu sudah tenang begitu. Karena mereka tidak mau lagi pusing-pusing dengan hal yang seperti ini. Untuk mencari keadilan menurut keluarga Vina, pasti akan kami cari gitu. Tapi dengan menunggu putusannya ataupun PK yang diajukan oleh para 7 terpidana ini kan, ya kita belum melihat sejauh mana gitu kan. Makanya kami lebih cenderung kepada untuk melihat prosesnya bagaimana. Oleh sebab itu, tolonglah ya ini saya himbau kepada masyarakat juga, janganlah mempojokkan keluarga Vina gitu, karena belum ada putusan yang final gitu. Kalau dipertanyakan bahwa kami atau pihak keluarga korban ikhlas, ya pasti ikhlas gitu, karena mereka juga tidak mau bahwa orang yang tidak bersalah dihukum. Nah, jadi keluarga Vina lebih cenderung ke situ gitu. Jadi tetap membuka kemungkinan lain bahwa ini bukan pembunuhan. Kalau dibilang bukan pembunuhan, kami tidak ke situ sebenarnya. Tapi melihat dulu putusannya nanti seperti apa. Tinggal dibuktikan saja itu. Mas Heri, kalau kita lihat PK kan upaya hukum terakhir ya sebenarnya. Betul. Ya, bagi para terpidana. Tapi ketika kemudian putusan PK itu misalnya membebaskan para terpidana, tentu ada rasa kejanggalan atau masih yang mengganjal di hati para keluarga korban. Masih ada upayakah bagi keluarga korban untuk bisa kemudian misalnya mencari pelaku sesungguhnya, mencari pelakunya atau seperti apa dalam upaya hukumnya, masih ada celah nggak atau bagaimana? Karena itu menarik untuk menunggu putusan resmi dari PK itu ya. Betul. Apakah PK itu kemudian juga masuk ke ranah tadi menyoal masalah ini adalah kecelakaan
murni tunggal Atau pembunuhan. atau pembunuhan. Jadi harus ada kesimpulan di akhir itu. Iya, setidak-tidaknya dari rangkaian pertimbangan hukum hakim kan akan kelihatan lebih condong kemana arahnya kan. Dan yang penting kita dorong adalah legasinya. Apa legasi dari putusan PK ini? Misalnya tadi berkaitan dengan kalau memang ternyata orang itu dibebaskan, ada salah prosedur kah, maladministrasi yang dilakukan kah, bahkan mens rea atau niat jahat untuk mentersangkakan orang kah di ujungnya. Ini apa yang kemudian bisa dilakukan dari putusan PK yang terakhir ini? Ini penting agar ini cover both side nih, keadilan untuk bukan hanya satu, tapi sisi Dua yang lain pihak, juga ya. dilakukan. Yang kedua, kita juga ingin mencermati jawaban dari elaborasi permohonan PK yang diajukan pada hari yang dibacakan dijawab oleh jaksa secara tuntas. Jangan sampai hanya mengutip misalnya ini kan sudah diputuskan ya di tingkat sebelumnya, tapi harus ada narasi tajam, argumentasi hukum yang tepat untuk mengatakan ya ini sudah pernah dinarasikan di sebelumnya, kemudian dielaborasi lagi bahwa ini adalah bagian yang tidak yang utuh, yang tidak bisa dipisah-pisah begitu ya dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan itu meyakinkan kita adalah keputusan yang benar pada saat pengadilan sebelumnya. Yang saya khawatir tadi ya kutipannya sangat singkat misalnya, hanya ini kan sudah pernah diputus, refer pada putusan yang sebelumnya di halaman sekian dan lain Tidak sebagainya. dielaborasi lagi. Ya, saya rasa ini harus perlu kerja yang sungguh-sungguh ya, karena bagaimanapun menurut saya ini marwah penegakan hukum sedang dipertaruhkan di sini, dan juga kedudukan hukum seseorang jangan dipermainkan. Kalau benar nyatakan benar, yang salah katakan salah. Oke, baik. Kita akan nantikan bagaimana sidang PK 6 terpidana ya pada hari ini, dan satu lagi akan menyusul ya kabarnya Sudirman ya. Terima kasih banyak Mas Heri, Sama-sama. kemudian Mas Saiful, dan juga tadi ada Mbak Cindy Sembiring yang sudah berbagi informasi dan waktu. Sehat selalu, Assalamualaikum.